Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini kita ketemu lagi dalam perkuliahan Teknologi Pendidikan Islam. Nah, Teknologi Pendidikan Islam kali ini kita akan membahas terkait dengan landasan filosofis dan juga historis dari Teknologi Pendidikan Islam itu sendiri. Jadi ketika membahas sesuatu terkait dengan konsep dasar, khususnya kali ini kita akan membahas terkait dengan konsep dasar teknologi pendidikan Islam di semester 5. Kita tentunya akan membahas terkait dengan bagaimana sih awalnya landasan filosofisnya, kemudian landasan historisnya dari disiplin ilmu teknologi pendidikan Islam ini. Oke, teman-teman ingat nggak sama quote ini? Ada quote yang menyebutkan educational process is the process of developing students' potential until they become the heirs and the developer of nation culture. Jadi suatu proses pendidikan merupakan proses untuk mengembangkan potensi dari siswa sehingga mereka nantinya menjadi pewaris dan juga menjadi pengembang dari budaya suatu bangsa. Nah, berdasarkan pada asumsi demikian, maka lahirlah asumsi berikutnya, yaitu yang menyatakan bahwa dapat dilihat di sini, the education world must innovate in a whole. It means that all the device in education system have its role and be the factor which take the important effects in successful of education system. Jadi dengan adanya beban berat tadi bahwa suatu pendidikan, proses pendidikan itu mestinya bisa menciptakan pewaris dan juga pengembang dari suatu budaya bangsa, maka dengan demikian akibatnya adalah dunia pendidikan itu memerlukan inovasi yang menyeluruh. Nah, inovasi yang menyeluruh tadi harus meliputi seluruh aspek yang nantinya menyebabkan setiap aspek tadi menjadi faktor-faktor penting yang mengarah pada efektivitas yang mensukseskan sistem pendidikan. Itu bisa dipahami ya teman-teman. Jadi dengan adanya beban berat tadi, maka sudah sewajarnya jika pendidikan itu harus mengembangkan inovasi secara menyeluruh. Sehingga nantinya inovasi-inovasi tadi yang otomatis kan terdiri dari banyak komponen dan juga banyak unsur tadi mampu menjadi faktor penting yang mendukung suksesnya sistem pendidikan seperti itu. Oke, nah berangkat dari sini maka tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih landasan yang menjadi lahirnya disiplin ilmu tersebut gitu. Oke teman-teman. Nah, ketika kita bicara tentang landasan filosofis, nah bicara tentang teknologi pendidikan, tentunya kita perlu mengembalikan lagi kepada definisi awal dari pendidikan itu sendiri. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa pendidikan itu kan kalau di dalam rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan usaha sadar terencana yang bertujuan untuk apa? Mewujudkan suasana kelas atau suasana belajar dengan proses yang aktif sehingga siswa itu bisa mengembangkan potensi dirinya untuk punya kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, pengendalian diri, akhlak mulia, serta kemampuan bahasa dan keterampilan diri lainnya yang nantinya berguna atau bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Nah, sedangkan definisi dari teknologi pendidikan sendiri apa? Definisi dari teknologi pendidikan itu secara harfiah itu adalah proses pemecahan masalah menyangkut seluruh aspek belajar peserta didik yang itu nantinya akan dihadapi oleh manusia secara umum memang, secara general. Nah, kemudian kalau teknologi pembelajaran adalah cara menyampaikan konten belajar dengan menggunakan media tertentu dengan tujuan memenuhi kebutuhan aktivitas belajar. Nah, sekarang kita lanjut bab yang pertama, yaitu landasan filosofis dari teknologi pendidikan. Ketika mendengar tentang istilah landasan filosofis, kalian pasti akan berpikir, apa sih hal-hal yang bermakna yang itu nanti bisa menjadi landasan pacu dari aktivitas operasional di dalam kehidupan kalian. Contoh sederhananya seperti ini. Manusia itu secara filosofis diciptakan untuk apa sih? Nah, khususnya orang Islam itu kan diciptakan sebagai khalifah dan juga sebagai hamba Allah. Maka secara filosofis kita itu merupakan makhluk dengan peran ganda tersebut. Nah, otomatis itu menjadi landasan pacu, landasan pola pikir kita, landasan paradigm kita untuk melakukan banyak hal. Misalnya, wah, kita mau menebang pohon nih, mau merusak alam misalnya. Ya semestinya manusia yang filosofis tidak akan melakukan itu. Karena apa? Karena dia sadar, wah secara filosofis aku ini adalah seorang hamba Allah, aku tuh nggak boleh dong merusak bumi. Aku tuh kan dikirim sama Allah sebagai hamba dan juga sebagai khalifah yang harusnya menjaga bumi. Berarti semestinya secara filosofis kesadaran itu akan menumbuhkan kesadaran diri
awareness juga bahwa aku tuh nggak boleh merusak bumi dengan cara menebang pohon tadi, misalnya seperti itu. Nah, begitu pula di dalam teknologi pendidikan ini, teman-teman. Jadi, landasan filosofis dalam teknologi pendidikan ini berangkat dari aliran-aliran pemikiran di dalam dunia pendidikan. Jadi yang pertama, sebenarnya ada banyak landasan filosofisnya, tapi kurang lebih ada 3 aliran ini yang paling dominan untuk dia menjadi landasan filosofis dari teknologi pendidikan. Yang pertama adalah aliran progresivisme. Aliran ini menyatakan bahwa suatu proses belajar itu pasti di dalamnya melibatkan permasalahan-permasalahan, di mana permasalahan-permasalahan tersebut akan dicari solusinya. Nah, ketika mencari solusi itu, maka manusia akan melakukan repetisi pengetahuan. Apa itu repetisi pengetahuan? Jadi dia akan mengulang-ulang pengetahuannya. Kemudian dia juga akan menggabungkan antara pengetahuannya dengan pengalaman-pengalaman hidup yang sudah dia jalani, atau biasa disebut metakognisi di dalam aliran ini. Jadi ketika manusia menghadapi permasalahan di dalam proses belajarnya, maka dia akan melakukan metakognisi, memadukan antara pengalaman dengan pengetahuan yang dimilikinya, sehingga menghasilkan pemikiran-pemikiran yang nantinya di dalam pemikiran itu pastinya ada solusi untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Nah, kemudian aliran yang kedua yaitu konstruktivisme. Apa itu? Yaitu aliran ini menyebutkan bahwa pengetahuan itu merupakan gabungan antara pengalaman dengan teks, atau yang mereka sebut sebagai konstruksi. Jadi ketika manusia memiliki pengalaman-pengalaman yang kemudian dia padukan atau dia kolaborasikan dengan teks atau teoritis, maka itu akan mengkonstruksi pemikiran dia sehingga nantinya menjadi sebuah pengetahuan. Nah, aliran yang ketiga adalah aliran humanisme. Apa itu? Yaitu prinsip bahwa setiap manusia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu didasari oleh 3 hal, yaitu keunikan atau karakteristik di dalam dirinya, dan juga adanya motivasi serta potensi yang dimilikinya. Nah, 3 landasan dasar inilah yang nantinya akan melahirkan disiplin ilmu berupa teknologi pendidikan. Nah, selanjutnya ketika bicara tentang landasan historis, kalau kita sudah tahu landasan pacu yang menjadi dasar dari disiplin ilmu teknologi pendidikan tadi, maka tentunya kita juga perlu tahu sejarahnya gimana sih sebenarnya teknologi pendidikan ini. Nah, di sini teknologi itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia, ya bisa dilihat di situ. Tekno itu tuh artinya cara, kemudian logos itu adalah ilmu. Nah, kalau di Webonari itu artinya adalah systematic treatment atau penanganan sesuatu secara sistematis. Jadi dengan kata lain, teknologi pendidikan ini merupakan suatu metode bersistem untuk merencanakan, menggunakan, dan juga mengevaluasi atau menilai seluruh kegiatan pengajaran dan pembelajaran. Jadi secara singkatnya ya teman-teman, teknologi pendidikan ini merupakan sebuah alur, merupakan sebuah metode. Jadi kalau diibaratkan secara sederhana, dalam suatu lembaga, maka teknologi pendidikan itu masuknya di dalam kurikulum. Bagaimana sebuah sekolah atau lembaga, dia akan merepresentasikan teknologi pendidikannya itu melalui rangkaian aktivitas yang dirancang. Jadi rangkaian aktivitas sekaligus rangkaian operasional, sekaligus rangkaian evaluasi yang dirancang. Sementara kalau teknologi pembelajaran itu adalah hasil produk dari sistematika tadi, yang itu lebih spesifik digunakannya. Jadi misalnya gini, di dalam suatu lembaga ada tadi kurikulum, kemudian ada kelas-kelas. Nah, di setiap kelas tersebut ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Misalnya nih, kita harus mengajarkan informasi tertentu sehingga sampai kepada siswa ketika pembelajaran daring. Tentunya kita butuh laptop, kemudian kita butuh mungkin platform Zoom, dan lain sebagainya. Nah, alat-alat tadi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar, itulah yang disebut sebagai teknologi pembelajaran. Jadi dia lebih spesifik ya. Jadi dapat dikatakan dia itu, makanya banyak yang menyebut teknologi pembelajaran itu sebenarnya instruksional teknologi. Jadi dia adalah teknologi yang untuk instruksi-instruksi tertentu secara khusus gitu. Nah, itu bedanya dengan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan itu lebih luas, dia sistemik gitu. Jadi dia akan merancang secara keseluruhan aspek-aspek di dalam sistem pendidikan tertentu. Gitu. Oke. Nah, itu tadi ketika kita membicarakan secara umum terkait dengan asal-muasal dari kata teknologi tadi ya. Kemudian, bagaimana sih landasan historis dari teknologi pendidikan? Nah, ini. Di sini nanti kalian akan mengetahui sebuah kenyataan baru, bahwa ternyata
teknologi pendidikan di Indonesia itu nggak kalah loh dengan teknologi pendidikan yang ada di luar negeri. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya gini, jadi lihat tuh tahapannya. Tahun 1920, 1920, nah itu di situ di luar negeri itu teknologi pendidikan itu dimaknai sebagai media visual. Media visual aja. Jadi kalau misalnya ada koran, kemudian ada buku, nah itu teknologi pendidikan. Tapi otomatis yang memuat tentang pendidikan ya gitu. Nah, kemudian pada tahun 1960 paradigma tersebut mulai berubah. Jadi pada masa itu kan masa Perang Dunia Kedua. Nah, di mana ada fasilitas-fasilitas audiovisual yang itu diberikan kepada lembaga pendidikan sipil. Mungkin kalau lembaga pendidikan sipil kalau di Indonesia mungkin kayak sekolah negeri gitu ya. Jadi kayak fasilitas-fasilitas negara gitu. Nah, di dalamnya itu kan ada kayak misalnya alat untuk mengetahui mengukur genetis dan misalnya alat-alat temuan baru lah. Nah, itu disebut sebagai teknologi pendidikan menurut mereka. Seperti itu. Jadi pada tahun 20 dan juga 60 ini tuh masih tahapannya teknologi pendidikan dimaknai sebagai media. Jadi berbentuk suatu barang yang itu memudahkan seperti itu. Nah, kemudian pada tahun 63 mulai ada pergeseran makna di sini. Mulai ada pergeseran definisi. Jadi teknologi pendidikan itu dimaknai sebagai suatu perubahan dari tradisional menuju ke modern. Nah, di sini mulai ada pergeseran makna yang berkaitan dengan definisi dan juga praksis, ya kan? Nah, kemudian pada tahun 70, di sini mulai di luar negeri itu pemerintah Amerika pada saat itu memberikan dana, jadi mereka itu menyisihkan dana untuk para pakar untuk menguji permasalahan dan juga potensi di dalam lingkup pendidikan. Nah, jadi bisa dilihat mulai tahun 70 sampai 77 makna dari definisi dari teknologi pendidikan ini mulai mengarah pada ranah yang lebih filosofis. Jadi bahwa teknologi pendidikan itu bukan sekadar media loh, bukan sekadar alat loh, tapi teknologi pendidikan itu meliputi suatu disiplin ilmu yang kompleks. Ilmu yang di dalamnya itu mengkaji permasalahan, kemudian menganalisis masalah dan rancangan dan lain sebagainya. Bisa dilihat ya, perubahannya itu sangat mendasar. Jadi di situ kita bisa melihat tahapan berubahnya pemaknaan teknologi pendidikan ini dari sekedar media menjadi sebuah disiplin ilmu. Nah, gimana di Indonesia? Di Indonesia, bisa teman-teman lihat di situ, pada tahun 51 itu teknologi pendidikan dimaknai sebagai school broadcasting. Jadi ada banyak sekolah-sekolah broadcasting yang itu berdiri pada saat itu di Bandung dan di Jakarta. Nah, mereka menyebut itu sebagai teknologi pendidikan. Memaknai itu, merepresentasikan itu sebagai bagian dari teknologi pendidikan. Kemudian pada tahun 55 berdiri BKTPG atau Balai Kursus Tulis Pendidikan Guru. Nah, itu adalah bentuk lain dari teknologi pendidikan di Indonesia pada tahun itu. Kalian bisa lihat ya titik-titik di situ, kelihatan ya. Di situ 51, 55 itu adalah pertengahan-pertengahan ya. Jadi ketika masa di mana di luar negeri, di dunia itu teknologi pendidikan masih berbentuk media, di Indonesia juga sama, tapi malah sudah lembaga bentuknya. Nah, kemudian pada tahun 72, rupanya teknologi pendidikan ini sudah beralih makna. Dia sudah menjadi suatu disiplin ilmu, sudah mengarah ke sana. Dia lebih cepat ya, sedikit lebih cepat justru. Dia menjadi bentuk kebijakan legal pengembangan sistem di dalam pemerintahan. Jadi pada saat itu kementerian itu sudah mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan berkenaan dengan teknologi pendidikan ini. Jadi sebenarnya Indonesia agak selangkah lebih maju terkait dengan perubahan makna tadi, perubahan definisi sekaligus operasional atau praktis dari teknologi pendidikan. Sayangnya, ketika di luar negeri itu kan berarti ketika dia berubah menjadi disiplin ilmu, kemudian eksekusinya diserahkan kepada ilmuwan-ilmuwan ya. Jadi otomatis kecepatannya itu lajunya lebih. Nah, tapi kalau di Indonesia dia dibungkus oleh kebijakan legal, dia dibungkus oleh birokrasi. Jadi otomatis ketika dia berubah makna menjadi disiplin ilmu tadi, tapi dia tetap ada sangkarnya, tetap ada bungkusnya, yaitu berupa kepentingan pemerintah seperti itu, jadi kebijakan pemerintah seperti itu. Jadi mungkin itu ada gunanya juga ya supaya teknologinya itu bisa dikendalikan. Tapi di satu sisi ketika pemerintah hanya mungkin tidak bisa terlalu mendukung teknologi, maka dia akan menghambat juga eksekusi dari perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia. Seperti itu teman-teman. Jadi bisa dilihat ya bagaimana landasan historis dan juga filosofis dari teknologi pendidikan itu. Nah, kita belum menyentuh ke arah pendidikan Islam, tapi pendidikan Islam itu kan merupakan bagian substantif dari pendidikan nasional. Jadi sebenarnya penjelasan ini juga sudah menyangkut ke dalam pendidikan Islam tersebut.
Karena pendidikan Islam itu merupakan salah satu bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. Oke, kita akan bertemu lagi nanti di bab yang kedua, yaitu membahas terkait dengan karakteristik dan juga objek dan kajian teknologi pendidikan. Sampai ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.